Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru ngaji, wabil khusus untuk sahibul hajat, yakni Bapak Ali Nurdin bin Tahri bin Ojo dan Ibu Neni Kustini. Kita doakan semoga Bapak Ali Nurdin beserta istri senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Semoga senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islamnya, amin. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan hingga akhir hayatnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tidak lupa pula Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan siang hari ini berkumpul bersama, yang kelihatannya kalau kata orang Indramayu bilang jagate wis ongkop. Tahu dari mana? Tahu dari kipas sudah berkibar di mana-mana. Klebet. Kalau di sini bahasanya Jawa atau Sunda ya teh? Sunda atau Jawa? Wah, ada yang Sunda, ada yang Jawa, rupanya campur gaduh-gaduh. Ini istimewanya orang Subang teh ieu. Bahasa Jawa oke, bahasa Sunda pun oke. Bahasa Jawa oke gas, bahasa Sunda oke gas. Bahasa Arab Tidak lupa pula yang saya sayangi untuk Ananda, siapa tadi yang dikhitan tadi? Ananda Epan Ali Mugni. Sama siapa? Cuma satu aja. Sama Laura Naura. Wis pokoknya kayak mengkonon lah wis. Kita doakan semoga semua anak-anak yang tadi khususnya juga tampil, kita doakan semoga semuanya jadi anak-anak yang soleh solehah, amin. Semuanya dijadikan anak-anak yang hafizah, amin. Semuanya dijadikan anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dunia wal akhirah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Apa Bapak Ibu? Tahadduts bin ni'mah. Apa itu tahadduts bin ni'mah? Tahadduts bin ni'mah itu artinya menyampaikan rasa bahagia yang sedang dirasakan oleh Bapak Ali Nurdin sekeluarga. Kenapa? Karena pada siang hari ini kita lihat bersama tadi disampaikan oleh Kang Soleh bahwasanya ini termasuk juga syukuran rumah. Bukan hanya syukuran khitanan, rasulan, akan tetapi syukuran rumah, syukuran juga sampai sekarang ini keluarganya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangka syukuran itulah kemudian Bapak Ali Nurdin mengadakan acara pengajian ini.
Tidak usah khawatir, bukan hanya pengajian, ada makan-makannya juga. Betul. Kalau misalnya nggak ada gimana Ustaz mangan dewek ning omah kayak kepanganan buaya. Apakah ada perintahnya kita untuk tahadduts bin nikmah? Ada. Coba surat apa, ayat berapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa itu teh nayona? Surat naon? Surat Wadduha. Alhamdulillah orang Sukamandi Jaya luar biasa. Orang apa ini? Desanya namanya apa ini? Sukamandi Jawa. Jaya. Suka itu artinya seneng, mandi itu adus. Berarti seneng, adus. Walaupun kenyataannya simbut temen seneng adus beli. Luar biasa. Tadi saya tanya setelah saya baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Tuhanmu, maka kabarkanlah kepada sanak famili, keluarga semuanya di rumah. Saya tanya ibu-ibu itu surat apa? Surat Ad-Duha. Ternyata luar biasa orang Sukamandi Jaya teh. Bukan apa-apa. Soalnya kalau di mana-mana biasanya suratnya hafal, nama suratnya enggak hafal Ustaz. Ibu-ibu hafal surat Al-Ikhlas atau tidak? Enggak hafal Pak Ustaz. Kalau kulhu ya hafal kulhu sih. Padahal ya kulhu ya Al-Ikhlas. Ibu-ibu hafal surat An-Nasr atau tidak? Enggak hafal Ustaz. Kalau idzaja ya hafal idzaja sih. Padahal ya idzaja ya An-Nas ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Golongannya jiping ngaji kuping. Kalau ngaji kuping potensinya dua, antara barlen dan tulen. Apa Pak Ustaz barlen lu? Pas bubar ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Ada lagi yang lebih gawat dari sekedar barlen. Apa Pak Ustaz? Tulen. Naon deui eta teh tulen teh Pak Ustaz? Masih jentul bae wis. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Masih jentul, masih duduk aja udah lupa. Nanya sama temennya, Bu, tadi Ustadz ngomong naon? Bu, isu ya pelalen. Ya Allah, gak. Orang sana, kalau orang sini sih insya Allah. Sarwa kene. Alhamdulillah. Kelalen alhamdulillah. Allah sampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka kabarkanlah kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Ini perintah Allah. Kalau kita dapat rezeki, kita harus sampaikan kepada banyak orang, minimal kepada keluarga, minimal kepada tetangga. Cuma masalahnya sekarang di mana-mana banyak orang kalau lagi dapat rezeki diem-diem baik, ngumpet kayak kucing garong. Giliran lagi susah langsung koar-koar sampai tetangga kanan kiri semua banyak yang dengar masalahnya. Hingga akhir-akhirnya mumpung kemarin belum jauh kita ditinggal bulan Agustus, boleh dong pinjam dulu 100. Ya Allah. Banyak sekarang kalau lagi seneng diem, tapi kalau lagi susah koar-koar. Tujuannya apa? Minta dikasihani. Padahal Allah hanya memerintahkan kepada kita, ente kalau misalnya mau sampaikan kepada tetangga, kepada keluarga, kepada saudara, kalau ente lagi bahagia, kalau lagi susah, tolonglah, nggak usah banyak orang tahu. Sekalipun kita berkeluh kesah kepada Allah, berkeluh kesah dengan saudara yang ada di rumah. Jangan sampai saudara yang ada di rumah, tetangga yang ada di luar sana, mereka hanya mendengar ketika kita dalam keadaan susah, sementara kita dalam keadaan bahagia, kita diem-diem baik. Na'udzubillah min.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ali Nurdin ini dalam rangka tahadus bin nikmat. Nikmat apa saja Ustaz yang seharusnya kita syukuri dari apa yang sudah diberikan Allah? Semuanya. Bukan hanya duit, bukan hanya harta. Sekarang ini banyak orang mengira yang namanya rejeki itu uang, yang namanya rejeki eta teh beras, yang namanya rejeki itu harta. Padahal rejeki yang sesungguhnya yang patut kita syukuri adalah sehat walafiat. Buat apa kita punya uang banyak tapi badan kita sakit-sakitan? Barusan saya ceramah di desa Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, masih tetangga Jang Subang teh perbatasan anak dan Sewo Sukra. Saya sampaikan yang namanya syukur, kita berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah, enggak kita nunggu punya uang banyak. Kenapa? Karena kita enggak tahu kita punya uang banyaknya kapan. Kita bersyukur kepada Allah, jangan nunggu kita jadi orang kaya, karena kita nggak tahu kita kapan jadi orang kaya. Kalau dilihat tampang-tampangnya, kira-kira tampang-tampang bakal sugih apa orang gini? Kang bener sih. Jangan kita baru bersyukur kepada Allah ketika kita sudah jadi kaya. Jangan kita baru bersyukur kepada Allah ketika kita sudah berharta. Mulai dari sekarang inilah kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan sehat walafiat. Karena buat apa kita punya uang banyak kalau kita sakit-sakit? Kita punya diabetes, kita punya darah tinggi, kita punya kolesterol, kita punya asam urat. Ya Allah, penyakit pirang-pirang kayak toko bangunan. Saraf kejepit, ya, nyatu ngalami deh biasanya. Orang uangnya banyak, tapi penyakit yang ada di tubuhnya juga banyak. Bingung. Kita bisa beli sate kambing, tapi ketika mau makan sate kambing diingatkan sama anak, "Mak, jangan makan sate kambing sih, Mak. Nanti darah tingginya kumat." Ya udah, Nok. Mak mau ketoprak aja, itu bumbu kacangnya yang agak kental dikit. Jangan sih, Mak. Nanti asam uratnya kambuh. Ya Allah. Nok, ya wis Nok, mangan gorengan baik, gorengan. Jangan gorengan, Mak. Kolesterolnya nanti kumat. Coba. Kira-kira enak atau tidak? Orang uangnya banyak, dia bisa beli apa saja, tapi nikmat sehatnya dicabut oleh Allah. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Jadi ibu-ibu mau atau tidak dikasih uang 1 miliar sama Allah, tapi nikmat sehatnya dicabut sama Allah. Mau atau tidak? Tadi pagi saya sarapan. Ketika sarapan ada orang bawa gemblong. Ngerti gemblong? Gemblong goreng. Ada yang nggak goreng. Kalau yang nggak goreng itu amoh. Kalau yang goreng itu alot. Dikasih, dibagi-bagi, "Pak, ini gemblong, Pak, cicipin, Pak, cicipin." Ada orang ngambil langsung kep. Alhamdulillah. Dikekepin aja, "Pak, kenapa nggak dimakan?" "Isun bisa langkau undune." Ternyata baru nikmat gigi yang diambil oleh Allah, kenikmatan makan sudah hilang pada dirinya. Sehingga walaupun makanan sudah ada di genggamannya, ia tidak akan pernah bisa untuk menikmatinya. Maka benarlah kata Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila engkau coba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Salatullah salam ala yasin habibillah. Sholawat Allah. Sholatullah
Rasulillah wa kulli lillah bi ahlil bad. Oh, salat semuanya. Yang di belakang juga ikutan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rizki yang sesungguhnya yang menjadi rizki kita itu adalah apa yang sudah digunakan oleh kita, apa yang sudah diminum oleh kita, apa yang sudah dimakan oleh kita. Kalau baru hanya sekedar di tabungan, baru hanya sekedar di rekening, itu belum tentu menjadi rizki kita. Jangankan yang masih di tabungan, di rekening, makanan yang sudah di hadapan kita sekalipun belum tentu menjadi rizki kita. Bisa jadi ketika kita mau makan tiba-tiba kesenggol nasinya belaratan, berarti rezekinya semut, rezekinya corok, rezekinya cecak, rezekinya angge. Maka hakikat rezeki yang sesungguhnya apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita minum, apa yang sudah kita gunakan. Kalau masih hanya sekedar di tabungan, belum tentu menjadi rezeki kita. Atau beras yang masih ada di pedaringan. Kalau kata orang Cirebon, Indramayu, ada beras namanya teh pedaringan. Bahasa dianya naon? Sarawak ini pedaringan, masih ada di pedaringan beras, belum tentu menjadi rezeki kita. Makanya kita harus bersyukur yang apa kita sudah nikmati, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Saya pengalaman, pernah suatu ketika anak saya jemput dari sekolah. Di perjalanan saya bilang ke anak, mau makan apa? Nasi di rumah ada, tapi lauknya enggak ada. Beli ayam goyeng aja, Bi. Waktu itu masih goyeng, belum bisa jadi ayam goyeng, fried chicken. Kayak apa? Kayak Upin. Akhirnya saya cari fried chicken, sudah dapat beli 2. Sesampainya di rumah ternyata sudah masuk waktu zuhur. Sementara di masjid sholat jamaah sudah pada bubar. Saya bilang kepada anak, kita sholat zuhur dulu, makannya habis sholat. Iya, Bi. Itu ayam goreng saya taruh di atas meja. Ketika saya mulai sholat, Allahu Akbar, anak saya di belakang juga jadi Allahu Akbar. Itu ada suara saya lagi sholat, langsung pikirannya nggak enak, Gus. Bawa rasa kublenak, temen. Saya coba amalkan apa yang dulu pernah diajarkan kiai.
Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, usahakan selesai baca Al-Fatihah di sholat itu baca suratnya surat Qul Huwallahu Ahad. Karena di surat Qul Huwallahu Ahad itu ada satu ayat yang bisa digunakan untuk mengusir binatang. Makanya saya praktekkan waktu ada kucing sedang ngincer ayam goreng saya di meja makan. Setelah Al-Fatihah saya baca Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad. Allahu. Itu kucing, padahal saya sudah kenceng ngomong Allahus, cicing wae. Rupanya kucing-kucing mana ya? Kucing zaman ayeuna cerdas-cerdas. Padahal sudah Allahus, diem baik. Akhirnya saya pasrah. Selesai saya sholat, assalamualaikum. Itu kucing lagi menikmati ayam goreng yang sudah saya beli. Anak saya marah, abi itu dimakan sama kucing ayamnya. Biar jangan rebutan sama kucing, malu. Rebutan ayam goreng sama kucing, malu. Terus gimana? Bukan rezeki kita, nanti kita beli lagi. Itu hakikat rezeki. Berarti ayam goreng itu rezekinya siapa, ibu-ibu? Kucing. Kalau belum masuk ke dalam tubuh kita, menjadikan kita sehat walafiat, berumur panjang, belum tentu menjadi rezeki kita. Yang menjadi rezeki kita yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita gunakan. Saya pernah juga suatu waktu saya ngeruqyah orang, karena selain saya biasa ceramah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga biasa ngeruqyah orang. Ngeruqyah teh naon, Pak Ustaz? Nyarikan jurik eta ngeruqyah teh. Maka saya sebetulnya bisa ngelihat orang-orang yang kumpul di sini yang ada juriknya teh saha wae, iya ketinggal cek urang teh. Dia boleh dicek. Ayeuna dicek satu-satu, boleh? Saya lihat satu-satu siapa aja yang ada jinnya di dalamnya. Wah, anak KB. Jadi suatu waktu saya ngeruqyah orang. Sang istri nelpon, istri orang yang mau diruqyah itu, Ustaz, bisa ngeruqyah suami saya tidak? Kenapa, Bu? Suami saya itu galak, gampang marah, gampang ngamuk. Suami saya dulunya petinju, Ustaz. Petinju kan? Padahal dia sudah sakit-sakitan, kena stroke, tapi ngamuknya nggak hilang-hilang. Akhirnya saya ruqyah. Singkat cerita, setelah saya ruqyah, saya dikasih amplop, ibu-ibu. Padahal saya nggak ngarepin itu amplop. Makanya saya kalau misalnya ngaji apa nggak ngarepin amplop, nggak usah diarep-arep. Kalau itu si barang pasti, sudah pasti dapat. Ibu-ibu senang amplop atau tidak? Enggak. Senangnya apanya? Cek udah naon gitu. Akhirnya saya dikasih. Pak Ustaz, ini terima kasih ya. Ya, matur suwun Ibu. Saya ingat sekali dimasukin ke kantong. Masukin ke kantong. Saya belum makan, ingat malam. Saatnya nasgor, nasi goreng. Selesai ngeruqyah, namanya itu kan mengeluarkan tenaga, otomatis itu kan jadi lapar ini perut. Saya pikir-pikir, saatnya nyari nasgor, nasi goreng. Akhirnya saya ketemu orang jualan nasi goreng. Mang, satu mang nasi goreng. Pedas enggak Pak? Sedang baiklah, siap. Ketika lagi digoreng, ibu-ibu, saya rogo-rogo kantong. Nyari apa kira-kira? Nyari amplop. Saya cari buat bayar nasgor. Perasaan tadi amplop itu taruh di kantong. Gimana ini? Nggak ada. Wah, celaka, nasi goreng jadi nggak ada bayarnya ini. Akhirnya saya bilang ke orang jualan nasi goreng, Pak, punten Pak, saya mau ke situ dulu bentar Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Saya jalan lagi di jalan yang sebelumnya saya lewatin. Saya pelan nyenter. Tahu nggak nyari apa ibu-ibu?
Saya senter, mana amplop warnanya putih, cari kok nggak ada, padahal nggak jauh, gangnya gang kecil. Kalau misalnya jatuh di situ pasti kelihatan. Tapi saya bolak-balik sampai saya di depan rumah orang yang saya ruqyah. Ternyata tuan rumahnya masih ada di luar. Ketahuan, Pak Ustadz masih ada di sini. Nyari apa Pak Ustadz? Mau ngomong nyari amplop, ya malu. Akhirnya saya bilang ada sesuatu yang jatuh. Apa sesuatunya? Ya pokoknya sesuatu. Malu kalau bilang amplop yang dari ibu tuh jatuh. Ya isin ya. Akhirnya nyari apa Ustaz? Nyari sesuatu jatuh. Ketemu enggak? Enggak. Saya balik lagi deg-degan. Aduh, tukang nasi gorengnya dadi langka bayar. Akhirnya saya sampai lagi ke orang jualan nasi goreng, pura-pura buru-buru. Mang, punten mang, sega gorengnya beli sida mang. Untungnya di situ ada orang beli yang lain. Terus gimana ini Pak nasi gorengnya? Buat yang lain aja itu yang antri. Ibu mau nggak apa-apa nasi? Ya nggak apa-apa Pak. Akhirnya saya sampai rumah masih dalam keadaan kelaparan. Itulah hakikat rezeki. Kalau belum masuk perut belum tentu menjadi rezeki kita. Oh, udah dikepel tangan, udah dimasukin ke kantong, ada amplopnya, belum tentu menjadi rezeki kita. Yang menjadi rezeki kita yang sudah kita makan, yang sudah kita minum, yang sudah kita gunakan. Bisa jadi kita sudah dapat uang, tiba-tiba ban motor, ban mobil bocor, akhirnya uang kita milik, rezekinya siapa? Tukang tambal ban. Itulah rezeki. Makanya bersyukur. Ibu-ibu sampai sekarang dikaruniai kesehatan oleh Allah, dikaruniai umur yang panjang oleh Allah. Jangan kita baru bersyukur kalau kita sudah punya harta yang banyak. Kita baru bersyukur ketika sudah punya rumah gedong. Kita baru bersyukur ketika kita punya beras 1 gudang. Tidak. Mulai dari saat inilah kita yuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara terus memperbanyak kalimat tahmid. Bagaimana Pak Ustadz kalimat tahmid teh bunyinya teh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah cukup kita bersyukur dengan memperbanyak kalimat tahmid? Ternyata tidak. Kita pun harus semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya kalau sholat belang bentong dirubah tidak belang bentong lagi. Yang biasanya sholat males-malesan dirubah lagi tidak males-malesan. Yang tadinya sholat biasanya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Inilah hakikat syukur kita kepada Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Allah semuanya yang di belakang, yang dekat prasmanan ikutan. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadaril huda mutammam. Ayo sedulur Islam pada
berangkat pengajian, kita bareng-bareng belajar tentang agama Islam. Bapak lan ibu aja wani ninggal sholat, amal manfaat kanggo sanguning akhirat. Sangu mati dudu beras dudu pari, sangu mati iman Islam kang manjing ati. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli sallim. Allahumma sholli Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad, nurul ibadaril huda mutamma. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dan janji Allah, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, siapa orangnya yang pandai bersyukur kepada aku, sekecil apapun menurutnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, bersyukur, berterima kasih. Allah berjanji la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat bagimu. Wala in kafartum, dan apabila engkau tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, ingatlah sesungguhnya adabku sangat pedih. Kata Allah. Saya teringat pernah suatu ketika saya berhenti di satu SPBU pom bensin. Saya ke toilet, di toilet di situ ada penjaga toiletnya. Masuk toilet kalau misalnya buang air kecil 2.000, kalau buang air besar 4.000. Akhirnya saya buang air kecil saja. Pas keluar saya kasih 2.000. Dikasih 2.000 itu, Pak, tambahin Pak, sedekah Pak, meremah Pak, namanya ini musim mudik Pak, masa cuma 2.000 Pak. Saya bilang kan tulisannya cuma 2.000. Iya Pak, medit pisan, tambahin 2.000 ya Pak. Ini orang nggak tahu bersyukur. Dalam hati saya, ini orang nggak tahu bersyukur. Akhirnya apa? Bukannya saya kasihan kepada dia, justru semakin kesel di dalam hati. Saya sudah selesai, kemudian anak ke toilet lagi, kasihnya seadanya lagi, boro-boro ngasih tambahan, gelendeng lagi. Akhirnya saya di dalam hati, ini orang nggak tahu bersyukur, cuma dodok nongkrong nungguin toilet, kadang-kala juga toiletnya tetap kotor. Ternyata dikasih, padahal sesuai dengan harganya 2.000, dia masih gelendeng. Tidak, makasih Pak, enggak, malah gelendeng. Di tempat lain ada seorang penjaga toilet di SPBU, dia saya kasih 2.000, terima kasih Pak. Sambutannya luar biasa, jawaban terima kasihnya menyejukkan hati. Saya orang punya hati nurani, apakah semakin kesel dengan orang itu atau semakin senang? Senang. Ini orang sopan. Saya ngasih 5.000 bahkan 10.000 juga saya nggak penasaran. Kenapa? Karena orangnya sopan. Begitulah Allah. Allah akan menambahkan nikmat kepada hambanya. Dilihat dulu, wah ini hamba ini sukanya ngelendeng. Bu dapat berapa? 1.000. Gua apa 1.000? Zaman sakit, gua mangan, gua minum baik itu sendiri aku. Lah apa-apa deh.
Bukannya bersyukur, Bu, dapat berapa, Bu? Alhamdulillah 100.000, semoga berkah. Ini malah ngelendang, malah tidak bersyukur kepada Allah. Borong-borong ngucapin alhamdulillah. Mau 1.000, gua apa? 1.000 zaman sekian, gua tuku kuota gentong. Orang yang semacam ini berpotensi dia tidak akan ditambah rizkinya oleh Allah. Tapi ketika seseorang alhamdulillah walaupun 100.000 juga dapat, di mana-mana orang mau nyari uang recehan saja. Saya barusan lewat jembatan Sewo, perbatasan Subang dengan Indramayu, Sukra. Tahu ibu-ibu jembatan Sewo? Di jembatan Sewo biasanya banyak apa? Banyak sapu-sapu berjalan, ngoretin uang receh yang dilempar oleh pengendara. Di mana-mana orang nyari uang recehan 1.000, 2.000 susah. Alhamdulillah saya dapat 100.000. Ini berpotensi besar Allah akan menambah rizki kepada dirinya. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan sopan santunnya kepada Allah yang telah mengaruniakannya rizki. Tapi kalau dapat 100.000, enggak apa, 1.000 zaman sekian, enggak tuku kuota gentong. Yang teman pada ngantuk, men. Sing kita anak soleh. Iya. Jadi Frama ditinggal ngantuk, enak gue. Ini pingsan. Jadi harus bersyukur. Alhamdulillah dengan kalimat tahmid. Kalimat tahmid itu bunyinya alhamdulillah. Ada istilah lain kalimat tasbih bunyinya subhanallah. Ada istilah lain kalimat tahlil bunyinya la ilaha illallah. Ada istilah lain bunyinya takbir, bunyinya Allahu akbar. Kalau digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali lagi subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita hilangkan kalimat-kalimat thayyibah dari lisan kita. Kita harus membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat dzikir, kalimat-kalimat yang baik, kalimat syukur, kalimat tasbih, kalimat istighfar. Ibu-ibu tahu atau tidak kalimat istighfar bagaimana bunyinya? Astaghfirullahaladzim. Orang yang beriman itu ketika ia diberikan rizki oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia tidak mendapatkan rizki dari Allah, dia bersabar. Ini orang beriman. Dapat rezeki banyak, bersyukur kepada Allah. Dapat rezeki sedikit, dia bersabar atas ketentuan yang sudah Allah berikan kepadanya. Orang beriman
Maka di sini saya husnudzon, saya berprasangka baik. Insya Allah semua di sini orang-orang yang beriman. Amin. Insya Allah kita semua orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Ketika kita pandai bersyukur, yakinlah Allah akan menambahkan nikmat rizki kepada kita semua, hingga pada akhirnya kita bahagia dunia dan akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat-kalimat thayyibah kita biasakan. Tadi kita sudah bersama-sama membaca kalimat subhanallah, itu namanya kalimat tasbih. Walhamdulillah kalimat tahmid. Wala ilaha illallah kalimat tahlil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat-kalimat tahlil, kalimat-kalimat yang baik, bukan apa-apa. Nanti di akhir hayat kita, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, ia akan terbiasa di akhir hayatnya bahkan dengan mudah mengucapkan kalimat thayyibah. Sebab nanti ketika kita mau mati, jangankan untuk bicara, untuk bernapas pun sulitnya luar biasa. Sama anaknya, sama menantunya, di samping ditalkin istighfar istighfar, karena nggak tahu istighfar, karena dia tidak pernah ke pengajian. Sama anaknya istighfar istighfar. Yang lebih gawat lagi, karena nggak pernah ke pengajian, karena nggak pernah ke majelis taklim. Anaknya bilang ketika dia susah nafas karena malaikat Israel sudah ada di depan mata, kata anaknya, nyebut. Kenapa? Karena tidak pernah ke pengajian, karena tidak pernah ke majelis taklim. Sekali datang ke majelis taklim, golongan barlen, pas bubar bahkan lebih parah lagi dari barlen, ini golongan tulen. Apa Pak Ustaz? Masih jentul bewes. Wis mbu temen lah ngaji tentang apa, kang penting oleh berkat isuci. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Jadi orang dengarkan pengajian, tanda dia paham dengan ceramah yang disampaikan itu dua. Kalau nggak ngangguk-ngangguk, dia gode-gode kepala. Jadi ketika ada ustadz kiai ceramah, dia astagfirullahaladzim. Berarti ngerti. Tapi kalau ada orang dengarkan ceramah, ngangguk kagak, geleng-geleng kepala juga kagak, melongo. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia nggak ngerti dengan ceramah yang disampaikan. Kemungkinan yang kedua, dia lagi banyak pikiran. Kayaknya di sini yang mana termasuknya? Nggak paham apa kebanyakan pikiran? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa kita di sini dalam rangka tahadus bin nikmah, memenuhi panggilan undangan keluarga Bapak Ali Nurdin bin Tahri bin Ojo dan istri tercinta beliau Ibu Neni Kustini. Tadi juga saya dengar ada khitanannya, khitanan bahasa Arab, bahasa Indramayu, bahasa Cirebon namanya sunatan. Nggak tahu kalau bahasa Ciasem nenaon. Sarwa kene sunatan. Ustadz, sunatan itu diwajibkan atau sekedar disunahkan? Saya jawab, hukum asalnya hanyalah sunnah. Makanya disebutnya dengan sunatan, bukan wajiban. Tapi kenapa sekarang ini semua laki-laki harus disunat? Karena muncul kaidah ma la yatimbul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara-perkara wajib yang tidak dapat terlaksana secara sempurna tanpa adanya sesuatu, makanya adanya sesuatu itu wajib hukumnya. Sunatan tadinya hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan juga nggak apa.
apa? Sunatan tadinya hukumnya sunnah, makanya sunatan namanya. Jadi wajib. Kenapa? Karena dengan khitan, dengan sunat ini akan menyempurnakan ibadah sholat seseorang, akan menyempurnakan ibadah haji seseorang, khususnya yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau laki-laki enggak sunat, mohon maaf, ketika buang air kecil, buang hajat, ceboknya enggak bakal bersih secara sempurna. Kalau ceboknya enggak bersih sempurna, maka otomatis sholatnya pun berpotensi tidak akan sah. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Karena masih membawa najis di alat kelaminnya. Maka karena ini bisa menjadikan kesempurnaan sholat seseorang berpengaruh, maka syariat khitan yang tadi hukumnya sunnah menjadi wajib. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, ternyata orang yang pertama kali dikhitan itu bukan Nabi Muhammad. Tapi siapa orang yang pertama kali dikhitan, ibu-ibu? Siapa orang yang pertama kali disunat? Siapa? Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim ba'da thamanina. Nabi Ibrahim dikhitan setelah Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Kira-kira orang Ciasem ayan dikhitan umur 80 tahun. Ada atau tidak orang Ciasem yang dikhitan disunatnya umur 80 tahun? Mana orangnya mau tahu? Enggak ada. Nabi Ibrahim dikhitan oleh malaikat Jibril oleh perintah Allah Subhanahu wa taala pada usia 60 tahun. Bil qadami, dengan kampak. Dengan apa ibu-ibu? Wis enggak usah dibayangin, wah, pakai kampak gimana yuk? Nabi Ibrahim. Maka kenapa Ustadz, kita ini kan umatnya Nabi Muhammad, tapi kenapa kita menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim? Karena ada perintah dari Allah, surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad. Dalam kaidah ilmu tafsir ada istilah amrul lir rasul, amrun li ummati. Perintah kepada Rasul maka itu pun menjadi perintah kepada umatnya. Sehingga walaupun yang diperintahkan oleh Allah ini Nabi Muhammad, pada hakikatnya ini pun Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Apa perintah Allah? Anittabi millata Ibrahim. Hendaknya engkau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Hanifah, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, yang Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi kita ini yang laki-laki khususnya, bukan yang perempuan. Kalau yang perempuan khitan itu hanya sekedar kehormatan saja. Kalau laki-laki ini ditekankan. Tadi hukumnya yang tadinya sunnah menjadi wajib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan khitan kepada Nabi Ibrahim dan kemudian perintahkan juga kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di antara perintah Allah kepada kita, anittabi millata Ibrahim, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Apa ajaran Nabi Ibrahim di antaranya? Khitan, sunatan. Jadi ibu-ibu, biasa saya dengar, nggak tahu benar atau tidak, kalau orang Cirebon, orang Indramayu itu dikhitan itu antara usia SD itu umumnya. Tapi kalau orang Sunda katanya itu masih bayi sudah pada dikhitan. Kalau orang Sunda, leres ente itu teh. Leres enggak? Banyaknya itu hanya sekedar kultur saja, budaya saja. Jadi yang benar yang berapa tahun Ustaz? Bebas saja. Yang penting jangan umur 80. Tapi Nabi Ibrahim 80 tahun Ustaz. Karena baru di usia 80 tahun Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk berkhitan. Andai kata Allah perintahkan khitan Nabi Ibrahim ketika usia 10 tahun, Nabi Ibrahim pun akan berkhitan usia 10 tahun. Tapi Nabi Ibrahim baru mendapatkan perintah khitan umur 80 tahun. Hebat
hebatnya lagi Nabi Ibrahim hadirin, langsung taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dapat perintah untuk berkhitan, dia nggak mikir-mikir lagi, ya Allah ya Rob, isun wis tua kaya mengkenen kakong khitan tegel bisa ning panjenengan kuning kula. Enggak, Nabi Ibrahim. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap mentaatinya. Ini Nabi Ibrahim. Begitupun nabi-nabi lainnya yang seharusnya ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Ketika datang perintah Allah kepada kita, seberat apapun itu, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaatinya. Insya Allah panggil kita untuk sholat, hayya 'alas sholat. Secapek apapun kita, sengantuk apapun kita, jangan abaikan perintah itu. Kenapa? Karena kita mengaku sebagai hamba Allah. Yang namanya hamba itu punya tuan. Yang namanya pekerja itu punya atasan. Kalau nurut sama atasan, maka ia akan mempunyai karir yang baik di tempat kerjanya. Bahkan ia akan naik levelnya, bahkan dia akan mendapat tunjangan khusus dari perusahaannya. Tapi kalau misalnya ini karyawan, ini pekerja, dia nggak mau taat dengan perintah atasannya, kira-kira atasannya suka atau tidak hadirin? Atasannya seneng atau tidak? Indlok-dok pisan mencodol, ini anak buah disuruh nggak mau, bisa-bisa dipecat dia dari tempat kerja. Kita ngaku sebagai hamba Allah. Kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, usahakan kita taat dengan semua perintah Allah Subhanahu. Kalau enggak taat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai orang munafik. Bapak Ibu bisa lihat surat An-Nisa ayat 142, ciri-ciri orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka coba menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan ketika ia berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala, mereka berdiri sambil males-malesan. Allah yang bilang, bukan saya. Orang yang sholatnya males-malesan saja Allah sebut dia munafik, apalagi orang yang tidak mau sholat. Na'udzubillah min. Makanya ini juga saya sampaikan ke Bapak Ali Nurdin, kewajiban Bapak kepada Ananda yang sudah dikhitan tidak selesai. Dengan saya sudah menghitankan Ustaz, tidak cukup, harus terus memberikan pendidikan agama yang baik, memberikan pendidikan Al-Quran, memberikan pendidikan Islam. Ajarkan dia sholat, ajarkan dia ngaji. Karena bukan apa-apa, anak masih kecil itu berarti menjadi tanggung jawab orang tuanya, yang dia harus menjaga iman Islamnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga iman Islamnya, dia akan rusak akidahnya. Yang disalahkan bukan anaknya, ya, tapi juga yang disalahkan adalah orang tuanya. Sekarang banyak, kalau di kota-kota, saya ini di kota Cirebon Ibu, walaupun aslinya saya itu orang Anjatan Indramayu, tapi saya sekarang mukim di Cirebon. Saya menjadi pengasuh pondok pesantren Aba atau Abdurrahman bin Auf di kawasan kompleks Stadion Bima. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau jalan-jalan ke sana, ziarah ke Sunan Gunung Jati, jalan-jalan ke wilayah Keraton Kesepuhan Kanoman, dekat dengan pondok pesantren saya, nanti barangkali bisa mampir di sana. Di kota-kota hadirin banyak orang tua, dia lebih memprioritaskan anaknya yang penting jago bahasa Inggris, yang penting jago matematika, yang penting jago taekwondo, yang penting jago sains, yang penting jago robotik, yang penting jago teknologi. Ngajinya gimana mah? Udah gampang ngaji sih. Ajab.
pendidikan Al-Quran dinomor duakan, yang dinomor satukan pendidikan dunia. Maka orang tua yang semacam ini, hadirin rahimakumullah, ketika kelak dewasa anaknya nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti Islam, yang disalahkan bukan anaknya, tapi yang disalahkan adalah orang tuanya. Ketika dihisab di hadapan Allah, kata malaikat-malaikat Allah, "Iro lu nang ngapo beli bisa ngaji lu, semua lu beli bisa ngaji." Wong Cirebon kan ngomongnya gitu, wong Cirebon. "Napo lu beli bisa ngaji lu, wis gede tahu kayak mau lu beli bisa ngaji." Orang Cirebon pleret kayak gitu ngomongnya. Kenapa kamu nggak bisa ngaji, nggak ngerti Islam? Kenapa? Kata sang anak, "Dulu saya nggak pernah dibimbing Islam oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak serius memperkenalkan Al-Quran kepada saya. Orang tua saya tidak serius memperkenalkan agama Allah kepada saya. Maka di sini yang disalahkan bukan anaknya, tapi orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pendidikan agama jangan nomor 2, tapi harus nomor 1. Ini kebanyakan orang tua, subhanallah, zaman sekarang nggak peduli kalau ngaji, bebas mau ngaji mau nggak. Kalau sekolah sampai anak ngantuk, sampai bangun tangi, sholat ngaji. Sekolah, bagian sekolah. Tapi giliran ngaji anak-anak, "Bu, berangkat ngaji nggak anaknya?" Masih turu. Kalau sekolah anaknya tidur dibangunin, tapi ngaji anaknya tidur masih turu jam 11. Ada di sini yang kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya mau tahu? Na'udzubillah min. Janganlah. Ini di sana mana? Di sana-sana. Kalau di sini nggak ada. Ini Indonesia. Coba ada. Dulu juga pernah ada, hadirin. Jadi dulu ada kiai, dia ngajar ngaji, santrinya banyak, tapi nggak ada yang mau bayar-bayaran, nggak ada yang mau bayar syahriah, bayar bulanan. Akhirnya sang kiai ini karena dilihat minyak yang buat apa namanya? Kalau di sana namanya damar nama sama ya. Patromak. Belum ada yang namanya listrik gitu. Itu listriknya patromaknya karena udah hampir kehabisan minyak, sudah mulai redup. Akhirnya sang kiai kirim surat kepada wali santri, tujuannya agar para wali santri mau bayar syahriah, bayar bulanan. Bikin pakai bahasa Arab huruf hijaiyah, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayaro. Saya itu kiai bilang, "Dek, ini antarin ke mama ya, antarin ke bapak ya. Ini surat." "Oh, mohon Pak Kiai." Disampaikan, "Pak, Ma, ini ada surat dari Pak Kiai." "Apa surat itu? Surat naon?" Dibaca, "Bayaro." Wah, suruh bayar, rupanya ditagih. Bukannya bayar, malah bikin surat balesan. Apa surat balesannya? Sin fathasa ba fathah ba ro fathah ro sabaro. Kiainya suruh sabar. Coba sini kasihkan Pak Kiai, dibaca sama Pak Kiai, kirain di dalam amplop isinya duit bayaran, surat balesan. Sabaro, kurang ajar, suruh bayaran, ini 6 bulan gak bayar-bayaran, Kiai masih suruh sabar. Akhirnya Pak Kiai ngirim balesan lagi, suratnya itu apa isinya? Ba'du mahbu ba fathah ba ro fathah ro bubaro. Udah suruh pada bubar aja anak ngajinya, pada kebayaran. Di sana, kalau di sini insya Allah Pak Kiainya insya Allah pada berkah semua, amin. Pak Kiainya pada makmur semua, amin. Pak Kiainya pada rejeh semua, amin. Insya di sana-sana, ini saya cerita di sana-sana. Kalau ada anaknya diajarin bahasa Inggris, dibelajarin teknologi, dibelajarkan bahasa Mandarin sampai bisa. Orang tua beli hadiah buat gurunya. "Mister, sebagai bentuk terima kasih saya kepada Mister yang sudah mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, teknologi, taekwondo, renang kepada anak saya berikan hadiah buat Mister." Dilihat di dalamnya ada batik Trusmi, ada sepatu pantopel, ada juga laptop baru.
Ajib, guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin dikasih hadiah sama orang tua muridnya batik, sepatu pantopel, bahkan laptop. Giliran guru ngaji, ya Allah, anaknya dibimbing Al-Quran dari alif ba ta sa jim sampai tartil, dia bisa membaca Al-Quran. Bukannya guru ngaji dikasih batik, bukannya guru ngaji dikasih sepatu pantopel, apalagi laptop. Dikasih hadiahnya apa? Rengginang. Ada di sini yang kayak gitu? Ada di sini yang kayak gitu? Mana orangnya mau tahu? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau di sini nggak ngasih rengginang. Apa Bu? Semprong. Sabar baik. Kira-kira lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Sudah jam 15.08, jam 3 lebih 8 menit. Kira-kira kita pengajian sampai jam 8 malam. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Enak be, siap isu nih beli siap pegel. Ngomong be sampai jam 8 beli pegel dah. Baik hadirin, intinya kita diminta oleh Bapak Ali Nurdin untuk hadir di kediamannya, minta didoakan. Semoga semua hajat, semua cita-cita yang diinginkan oleh Bapak Ali Nurdin beserta istri tercintanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tapi sebelum saya berdoa, saya ingin menyampaikan satu kisah inspiratif yang pernah terjadi pada Imam Hasan Al-Basri. Saya akan cepat menyampaikannya. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri kedatangan 3 orang tamu. Masing-masing tamu mempunyai hajat yang berbeda-beda. Namanya kiai, ulama, sering kedatangan banyak tamu. Tamu yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya punya hajat." Hajatnya apa? "Saya ini pedagang, tapi sampai sekarang ini saya tidak kunjung sukses di dalam dagang saya. Bangkrut lagi. Padahal saya sudah lakukan berbagai macam cara, tapi saya tidak kunjung mendapatkan kesuksesan dari dagang saya. Wahai Imam, barangkali ada amalan yang bisa engkau berikan kepada saya ya Imam, supaya saya mudawamahkan." Maka Imam Hasan Al-Basri pun memberikan amalan kepada tamu yang pertama ini. Perbanyaklah baca istighfar, baca astagfirullahaladzim. Keluarlah tamu yang pertama. Berikutnya masuk tamu yang kedua. "Imam, kalau saya masalahnya itu adalah penyakit yang ada di dalam badan saya. Saya sudah berobat ke sana kemari, tapi saya tidak kunjung mendapatkan amalan yang bisa engkau berikan kepada saya ya Imam." Maka Imam Hasan baca istighfar, astagfirullahaladzim. Keluarlah tamu yang kedua. Masuk tamu yang ketiga. Tamu yang ketiga ini masalahnya perjodohan. "Wahai Imam, kalau saya masalahnya itu adalah perjodohan, saya sudah mencari pasangan hidup saya ke sana kemari, tapi tidak kunjung mendapatkannya. Saya pun sudah memohon kepada Allah, tapi sampai sekarang ini Allah belum mengabulkannya. Wahai Imam, barangkali ada amalan yang bisa engkau berikan kepada diri saya ya Imam." Imam Hasan Al-Basri pun menyampaikan, "Kamu perbanyak baca istighfar." Pulang tamu yang ketiga. Ternyata sedari tadi istrinya Imam Hasan Al-Basri mendengarkan percakapan suaminya dengan tamu-tamunya. Maka kemudian sang istri pun bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai suamiku, barusan kedatangan 3 orang tamu. Masing-masing beda-beda hajatnya. Ada masalah dagang, ada masalah kesehatan, ada masalah percintaan. Tapi kenapa engkau berikan ketiganya amalan yang sama, yakni amalan istighfar?" Menariknya jawaban Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, "Wahai istriku, tidakkah engkau mendengar bahwa mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Mereka pun sudah berdoa kepada Allah, akan tetapi Allah belum kunjung mengabulkannya. Wahai istriku, kenapa aku perintahkan kepada dia untuk memperbanyak baca istighfar? Karena barangkali ada dosa yang telah dia lakukan sehingga itu menghambat doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan istighfar itu semoga dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Dengan mereka memperbanyak baca astagfirullahaladzim, semoga salah-salah mereka digugurkan oleh Allah, sehingga ketika mereka berdoa kembali kepada Allah, Allah akan dengan mudah untuk mengabulkannya."
Maka ini pun pelajaran bagi kita. Barangkali kita ada hajat tapi kok enggak kunjung dikabulkan, padahal sudah doa. Barangkali ada salah dan dosa yang kita lakukan yang perlu dibersihkan terlebih dahulu, sehingga kita sudah banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina karimina wa syafi'ina wa dzikhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin, hamdan muttaqin, hamdan salimin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ihfadna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nakhusu khassatan ala Bapak Ali Nurdin bin Tahri bin Ojo wa zaujati Ibu Neni Gustini. Nas'alullah alaihi masihah wal afiyah wassalamah wal barakah wan najah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'alullah alaihi masihah wal afiyah wassalamah wan najah was sa'adah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'alullah sihah wal afiyah wassalamah wan najah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatillah wa bi syafaatillah wa bi rahmatillah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat sanak famili keluarga semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam hidupnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu